Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Yulianingsi SPD, peserta Lasar CPNS 2022, golongan 3 angkatan 42, unit kerja SD Negeri 162107, Kecamatan Bajenis, Kota Tebing Tinggi, dengan profesi sebagai guru sekolah dasar. Tugas kali ini masih sama, yaitu tugas agenda 2 mengenai penerapan core value harmonis dengan pengampu materi saya, Ibu Yamnur Mahlia, SST MKes. Sebelum kita memahami atau melanjutkan materi kita mengenai penerapan core value harmonis, mari kita pahami dulu keanekaragaman bangsa dan budaya. 1. Keanekaragaman bangsa dan budaya Indonesia. 2. Potensi dan tantangan dalam keanekaragaman bagi ASN. 3. Sikap ASN dalam beraneka-ragaman. Mari kita bahas satu persatu. 1. Keanekaragaman bangsa. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau. Nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara. Dengan populasi mencapai 270.203.917 jiwa pada tahun 2020, Indonesia menjadi negara berpendudukan terbesar keempat di dunia. Indonesia juga dikenal karena kekayaan sumber daya alam, hayati, suku bangsa, dan budayanya. Kekayaan sumber daya alam berupa mineral dan tambang, kekayaan hutan tropis, dan kekayaan dari lautan di seluruh Indonesia. Yang kedua, kita bahas mengenai potensi dan tantangan dalam keanekaragaman. Konflik dalam keanekaragaman. Ada 4 konflik dalam keanekaragaman. Yang pertama, konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali juga memiliki perbedaan adat istiadat budaya, sistem kekerabatan, norma sosial dalam masyarakat. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Yang kedua, konflik antar agama, yaitu pertentangan antar kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda. Konflik ini bisa terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain, atau antara kelompok dalam agama tertentu. Yang ketiga, konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang berbeda-beda berdasarkan ras. Yang keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antar kelompok dalam masyarakat atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Karena adanya konflik dalam keanekaragaman, maka terdapat pula dampak konflik akibat konflik keanekaragaman. Ada 4 dampak konflik
Yang pertama, suasana bekerja dan lingkungan tidak nyaman. Yang kedua, pekerjaan terbengkalai. Yang ketiga, kinerja buruk. Yang keempat, layanan kepada masyarakat tidak optimal. Yang ketiga, kita akan membahas sikap ASN dalam keanekaragaman. Mengapa harus harmonis? Mewujudkan suasana harmonis dalam pelayanan ASN kepada masyarakat, ada 3 yang harus kita bahas. Yang pertama, arti pentingnya suasana harmonis dalam pelayanan ASN. Yang kedua, upaya mewujudkan keharmonisan. Yang ketiga, peran ASN dalam mewujudkan suasana yang harmonis. Arti pentingnya suasana harmonis dalam pelayanan ASN. Terjawab sudah, mengapa harus harmonis? Karena harmonis artinya saling peduli dan menghargai setiap perbedaan. Suasana harmonis dalam lingkungan bekerja akan membuat kita secara individu tenang, menciptakan kondisi yang memungkinkan untuk saling kolaborasi dan bekerja sama, meningkatkan produktivitas bekerja dan kualitas layanan kepada pelanggan. Dasar-dasar nilai etika ASN. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Selanjutnya, penegakan etika ASN. A. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. B. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. C. Melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. D. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. F. Menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. G. Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. H. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. I. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Panduan perilaku harmonis. 1. Saling menghargai. Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. 2. Tolong menolong. Suka menolong orang lain. 3. Membangun lingkungan kondusif. Membangun lingkungan kerja yang kondusif. 2. Upaya mewujudkan keharmonisan. ASN harmonis. Secara umum, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Pasal 11 tentang ASN, tugas pegawai ASN adalah sebagai berikut. A. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. C. Mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, peran ASN harmonis.
Posisi PNS sebagai aparatur negara harus bersikap netral dan adil. Netral dalam artian tidak memihak kepada salah satu kelompok atau golongan yang ada. Adil berarti PNS dalam melaksanakan tugasnya tidak boleh berlaku diskriminatif dan harus objektif, jujur, dan transparan. 2. PNS juga harus bisa mengayomi kepentingan kelompok-kelompok minoritas dengan tidak membuat kebijakan peraturan yang mendiskriminasi keberadaan kelompok tersebut. 3. PNS juga harus memiliki sikap toleran atas perbedaan. 4. Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban PNS juga harus memiliki suka menolong baik kepada pengguna layanan, juga membantu kolega PNS lainnya yang membutuhkan pertolongan. 5. PNS menjadi figur dan teladan di lingkungan masyarakatnya. Selanjutnya, saya akan menampilkan video implementasi core value harmonis di lingkungan kerja saya. Implementasi core value harmonis yang saya lakukan adalah saya tidak pernah membeda-bedakan peserta didik saya baik dari suku, ras, agama, budaya, minat, bakat, ataupun latar belakang sosial mereka. Saya juga selalu bersikap objektif dalam melakukan penilaian tanpa melihat status para peserta didik saya. Dengan menciptakan core value harmonis di lingkungan kerja saya dan peserta didik saya merasakan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan. Saya juga selalu ringan tangan membantu rekan kerja saya, seperti membantu menggunakan aplikasi Merdeka Mengajar, seperti dari di gambar berikut. Pada saat ini, saya sedang memberikan ilmu pengalaman saya cara menggunakan platform Merdeka Mengajar bersama teman-teman saya. Selanjutnya, saya dan kepala sekolah saya serta rekan kerja guru juga sering melakukan kegiatan foto bersama, musyawarah bersama, makan bersama, serta kegiatan lainnya untuk membangun suasana kerja yang harmonis juga kondusif.
Terima kasih telah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like and subscribe. Thank you. Thank you.